Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jemaah majelis Maghrib rahimakumullah, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sore hari ini kembali kita bisa bermuajahah dan rangka melaksanakan taklim. Salah satu di antara sekian wasilah untuk memelihara iman kita kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan ikhtiar kita diridhai oleh Allah Ta'ala dan pada akhirnya kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, untuk ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, boten kraos sampun Dzulqa'dah sampun meh kelas. Jadi Bapak Ibu, Dzulqa'dah itu sesungguhnya juga pengingat. Dzulqa'dah itu secara bahasa maknanya kan pemilik. Dzul itu kan pemilik. Qa'dah itu dari kata qu'ud. Qu'ud itu maknanya duduk. Jadi seolah-olah Allah itu tidak menyampaikan di bulan yang ke-11 itu saatnya untuk duduk-duduk. Maksudnya apa? Kalau secara historis, orang Arab itu kalau masuk bulan Dzulqa'dah itu sudah tidak kemana-mana. Diam di rumah, duduk. Karena memang hendak datang bulan yang memang ditunggu-tunggu. Yang memang bulan besar secara agama maupun secara ekonomi, yakni Dzulhijjah. Karena ada haji. Haji itu ya ibadah, ya ekonomi sampai hari ini. Maka orang Arab duduk di rumah, tidak pergi, tidak perang juga, karena termasuk bulan haram juga. Itu secara historis. Tapi secara makna sesungguhnya pengingat Bapak Ibu bahwa ketika zaman bergulir, sesungguhnya dia menuju akhir. Kalau ibarat manusia, bergulirnya waktu bukan berarti bertambah umurnya. Justru dia bergerak menuju akhir. Secara fisik juga begitu. Dengan bergulirnya waktu, bukannya dia semakin sehat, semakin kuat. Yang terjadi dia semakin tua. Semakin tua, semakin lemah. Menuju kepada akhir. Sehingga Dzulqa'dah itu bulan 11 menjelang akhir. Maka ketika orang sudah tua, ketika fisiknya sudah mundur, yang nyaman apa yang dikerjakan? Lari apa duduk? Duduk. Bahkan sebagiannya bisanya juga cuma duduk. Maka seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita bahwa pada saatnya nanti manusia itu akan menuju masa tuanya ketika mengalami kelemahan fisik, dan yang lebih penting adalah bahwa sudah mendekati akhir dari hidupnya. Dan ketika sudah berakhir hidup itu, urusannya belum selesai. Setiap kita mesti mempertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah Ta'ala terhadap amal yang dikerjakannya di dunia. Maka muncullah bulan yang terakhir namanya Dzulhijjah. Bulan di mana orang itu mesti mempunyai hujjah. Dan hujjah yang termasuk besar adalah haji. Maka Dzulhijjah itu ulama sepakat bulan yang di dalamnya ada haji. Meskipun juga bisa dimaknai di bulan itu semestinya kita memiliki hujjah di hadapan Allah Ta'ala.
Karena ketika itu hidup sudah berakhir, kira-kira begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk senantiasa merawat iman. Salah satu di antara indikasi bahwa iman itu baik tentu nampak dari penampilan fisiknya, nampak dari keadaan akhlaknya, nampak bagaimana kemudian kekokohan iman atau keyakinannya. Maka kemarin ini melanjutkan tentang permisalan mukmin seperti pohon korma. Mathalul mukmin mathalun nakhlah. Perumpamaan mukmin itu seperti sebatang pohon kurma. Ini yang keenam. Jadi pohon kurma itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa hidup campur dengan tanaman lain yang mengganggu. Dia akan bisa hidup subur, baik, kalau berada dengan sesamanya, rapi. Maka perkebunan korma itu boten enten kok terus tumpang sari, itu tidak ada. Tanduri kacang, tanduri porang, itu boten enten. Kurma nggih namung kurma. Nggih Pak Prayen nggih. Teng kebun kurma niku enten kacang itu mboten, sela-selane niku. Mboten enten. Nggih kurma tok pokoke. Nandure nggih rapi. Maka seolah-olah Allah itu kan mengatakan di surat Al-Anfal, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu mencintai orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang rapi, soft yang rapi, seperti bangunan yang kokoh. Maka nandur kurma itu masih jaraknya tetap dalam jarak yang tepat dan seterusnya. Tidak akan ditanami di sekitarnya itu tanaman-tanaman lain, karena itu mengganggu pertumbuhannya, melemahkan kekuatannya. Maka begitu juga dengan mukmin. Mukmin itu memang harus lebih banyak menghabiskan waktunya dengan jenisnya, sesama mukmin. Maka tidak ada sekian akhlak karimah bisa didapatkan kecuali dia punya sahabat yang soleh. Selalu itu. Mau sifat yang seperti apapun, ulama selalu memberikan nasihat, bersamailah orang-orang yang soleh. Karena memang ketika kita membersamai orang yang soleh, maka kita akan saling menguatkan keadaan iman itu, meskipun mungkin tidak perlu harus ngobrol. Kumpul ketemu itu saja sudah semangat. Maka dulu masyhur Fudhail bin Iyad itu kan seorang ahli ibadah dari kalangannya tabi'in. Ketika beliau merasa semangat ibadahnya berkurang, beliau tuh pergi menjumpai orang soleh lain. Dan pada masa itu solehnya soleh itu namanya Hasan al-Basri. Maka pergilah dia menjumpai Hasan al-Basri dalam sebuah perjalanan yang jauh. Yang unik ketika sampai di tempat, dia berjumpa dengan Hasan al-Basri, melihat wajahnya terus balik pulang. Maka temannya yang mengantar ini kan kecewa. Iki karepe piye mlaku ado-ado ragate oke. Begitu ketemu tidak menjumpai tapi langsung pulang. Apa kata beliau? Sesungguhnya hajatku ke sini menjumpai Hasan al-Basri adalah untuk mengokohkan iman. Melihat wajahnya saja sudah bikin semangat. Maka untuk apa aku mengganggu waktunya? Mending aku pulang. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi mukmin itu saling mengokohkan satu dan yang lain. Bukan berarti eksklusif tidak ketemu orang lain, tidak. Karena setiap kita tentu melekat bersamanya kewajiban dakwah mengajak. Tapi jangan pernah melupakan bahwa kita harus punya komunitas yang juga soleh. Kumpul wong fasik tok itu mesti ketularan. Tidak bisa enggak. Maka ada saat di mana kita memang harus membersamai orang-orang yang soleh. Dan memang orang-orang baik, orang-orang soleh itu umumnya akan bisa dijumpai bersama dengan orang-orang yang soleh. Nyaman bersama dengan yang soleh. Soalnya boleh Pak Prahit gampang.
Wah, ini masjid melanggar. Ora bakal nenggon apa kalangan pitik berarti betul mungkin. Karena orang soleh kumpulnya dengan sesama yang soleh. Meskipun mungkin temannya banyak, apalagi kalau orang dagang, ya dengan semua orang. Tapi sahabat itu harus yang baik. Maka Nabi mengatakan ar-ruhu junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang dibariskan. Fama ta'arafu minha iktalaf. Yang kenal itu akan terikat erat. Padha solehi peduk itu mesti akrab. Nyaman bareng niku nyaman, Pak. Cara ngobrol kan obrolan iki cocok. Mboten perlu kenal, baru ketemu kan wis cocok. Wa matanakara, kalau saling ingkar gak kenal ya karena memang frekuensinya beda. Ikhtalaf, berpisah, berselisih. Cara ngobrol ini ora cocok. Cara idola ya ora padha. Pilihan politik mesti yo beda. Mesti itu. Ya, wong soleh itu biasanya cenderung sama. Maka seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau mengukur keadaan diri kita ya sederhana. Kita nyamannya bersama siapa? Kira-kira seperti itu. Kalau kita menyaman dengan orang-orang yang fasik itu bahaya. Mesti banyak melakukan tazkiyatun nafs nih. Dibersihkan itu hatinya. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian, membersamai orang soleh itu tidak selalu indah. Ada kalanya juga berat. Ya karena mungkin pada saat itu hawa nafsu kita sedang lebih mendominasi. Cara kumpul sing soleh, bolak-balik diajak mabit, kan ya sedih. Adem-adem ini mabit. Kena mubat mabit gitu. Mabit itu malam bina iman takwa katanya kan begitu. Ya, diajak iktikaf di masjid, sholat malam sampai subuh dan seterusnya. Itu kan berat. Niku sing enteng-entengan. Membersamai orang yang soleh. Jenengan bayangkan kalau jenengan ditakdir Allah itu jadi penduduk Gaza. Maka membersamai orang-orang soleh di Gaza ini nggih abote ora karu-karuan. Mending melok Israel. Secara dohirnya mending melok Israel Pak, semua tercukupi. Meskipun hari-hari ini kalau Allah sudah berkehendak mereka pun panik hari ini. Yaman ngirim bom, Cina ikut-ikut kan begitu hari ini. Ya qadarullah kita tidak pernah tahu siapa yang menggerakkan hatinya Cina, kepentingan apa yang ada. Tentu bukan dalam pengertian bahwa Cina itu teman kita, tidak. Tapi memang kepentingannya sedang seiring sejalan dengan umat Islam hari ini. Tapi apapun Allah lah yang menggerakkan hati manusia. Dan membersamai orang soleh itu ada kalanya memang berat. Khususnya ketika di masa-masa memang penuh dengan kesulitan untuk menegakkan akidah, untuk memperjuangkan Islam. Maka kita mesti sabar, Bapak Ibu. Karena bersama orang mukmin itu sering merapat yang menguntungkan secara dunia. Paling sidik itu berapa dijak infak. Ini paling sidik ini. Lebih-lebih ketika keadaannya lebih berat dari itu. Dan Allah mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita mesti sabar membersamai orang-orang yang solih, khususnya yang dakwah. Dan biasanya yang menyebabkan kita itu menjadi berat, bahkan bisa teralihkan, itu ya karena dunia. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wasbiru nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Dan bersabarlah kamu membersamai orang-orang yang menyeru Rabb-nya. Bilhudu bil ghadati wal asyi, pada saat pagi, pada saat petang hari. Maksudnya apa ya? Orang yang pekerjaannya ya dakwah, ngajak. Termasuk berjuang bagi yang memang ditakdirkan ada di medan jihad kita. Yuriduna wajhah. Di mana tujuannya, motivasinya adalah mengharap wajah Allah, yuriduna wajah, melihat wajah Allah. Itu adalah ikhlas yang tertinggi, itu berharap wajah Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Mungkin agak susah memberikan ilustrasi ya. Kenapa nikmat terbesar itu adalah melihat wajah Allah? Jadi banyak orang beranggapan nikmat terbesar ketika di surga. Semua sepakat surga itu nikmatnya sudah tidak bisa dibayangkan. Orang berpikirnya nikmat terbesar itu adalah makanannya, sungai-sungainya, buah-buahnya, udaranya, dan seterusnya. Ternyata bukan. Karena nikmat terbesar itu adalah diberikan hak untuk memandang wajah Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya zat yang mestinya paling dicintai oleh manusia dan pasti akan sangat dicintai oleh manusia ketika keadaan ruhnya memang beres, itu adalah Allah. Maka kalau kita memberikan ilustrasi, gampangnya ibu-ibu nih, paling gampang diberi contohnya. Bapak-bapak itu waktu angel boleh contohnya. Kalau ibu-ibu, contoh ibu-ibu kan hamil, melahirkan. Ketika melahirkan, ini catatannya melahirkan normal, gitu. Nggak pakai acara dibius, gitu. Itu pasti sakit. Nggak ada orang melahirkan nggak sakit, itu nggak ada. Apalagi yang datang nganggo acara, apa istilahnya, dirangsang gitu, kasih obat gitu. Suka karu-karuan rasanya. Akhirnya lahir, loro pol bu ya, pol. Saya dengar tadi pol loro nih. Nah, tapi pertanyaan saya, ketika penjenengan melahirkan sakit luar biasa, kemudian bayinya dibawa, jenengan lihat wajahnya sehat, normal, dan seterusnya. Sakitnya hilang. Meskipun bar ya loron ya. Itu ilustrasi kenapa memang bayi yang dikandung itu kan makhluk yang diharap-harapkan. Dibesarkan dengan kasih sayang. Maka tempat membesarkannya disebut rohim. Bahasa Indonesia jadi rahim. Maka ketika lahir dia jadi kesayangan. Dilihat wajahnya hilang Pak sakitnya Pak. Nah bapak-bapak rada angel pada semua gula-gula contoh nih. Nah itu baru anak ya. Yang tentu kecintaan kita ada batasnya. Sementara Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan Allah Ta'ala, tentu kita tidak bisa membayangkan ruh yang betul-betul dalam kondisi yang baik dan yang di surga pasti ruhnya beres. Kecintaannya luar biasa menghadap kepada Allah. Maka hanya dengan melihat wajahnya sudah tidak ada lagi nikmat lain yang bisa dibandingkan dengan itu. Maka dikatakan itulah nikmat yang terbesar dan itulah ikhlas. Maka sudah tidak kepingin yang lain Pak kalau sudah seperti itu. Memang hari ini kita tidak bisa membayangkan, besok kita akan merasakan insya Allah. Kemudian Allah melanjutkan wala ta'du ainaka anhum, maka jangan kamu teralihkan, kedua matamu itu teralihkan anhum darinya, turidu zinatal hayati dunya, karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan yang memang menyebabkan orang itu teralih itu kan karena mata. Baik mata itu pengertiannya zahir, mata kita melihat, atau pengetahuan kita. Jenengan kan belum pernah jadi sinten niku? Zarof niku, Rikar Zarof. Jenengan terus didepi kontainer isinya duit 1 triliun kira gogrok Pak. 1 triliun loh Pak. Itu sak menten gak sedeng. Emasnya tidak tahu berapa kilo itu. Berapa ton maaf. Emas 1 ton yang bayangkan. Beras mau nangel golek 1 ton gitu. Niki emas 1 ton. Maka bayangkan Bapak Ibu sekalian, maka Allah mengatakan tadi jangan kedua matamu itu teralih dari mereka, orang-orang soleh itu, karena mengharapkan harta dunia. Kalau hari ini kita kondisinya nyaman-nyaman saja, insya Allah mudah bagi kita untuk tetap bersama dengan yang soleh. Tapi bayangkan kalau penjenengan misalkan ada di Palestina sana, kemudian ya didekati agen-agennya Mossad misalkan, dikasih fasilitas ini dan itu, beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Dan itu pernah dilakoni oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengawali dakwahnya di Mekah. Ya Muhammad itu sepanjang di kapak-kapak ini. Maka datanglah orang-orang Quraisy. Ya Muhammad, kalau engkau menginginkan harta, semua hartanya orang Quraisy tak kumpul di PNKB. Kalau engkau pengen mencari kedudukan, kok aku angkat, kami angkat jadi raja.
Kalau kamu mau perempuan, pilih yang paling cantik sesuai seleramu. Jaluk piro dituruti. Kira-kira seperti itu. Jadi bahwa ternyata kesetiaan kita al-wafa, setia itu kan wafa. Kesetiaan kita kepada dakwah, kepada Islam, kepada sesama muslim itu bisa jadi satu hari nanti akan ada ujiannya. Tadi, dan ujian tidak jauh-jauh selalu urusannya dunia. Maka Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu. Jangan kamu ikuti orang yang dilalaikan oleh Allah hatinya ang dzikrina dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu yang mengikuti hawa nafsu wa kana amruhu furuta dan mereka itu keadaannya melewati batas. Jadi niku Pak. Hawa nafsu itu urusannya masih dunia. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kebaikan korma itu berbuah atau menghasilkan setiap waktu, tidak ada musimnya. Maka tidak ada kita mendengar kabar musim kurma, setiap saat selalu ada buah kurma. Nek pelem lah boten. Makanya Indonesia itu paling akeh musimnya. Musim pelem, musim jambu, duren, macam-macam. Tapi kalau korma tidak ada musimnya, selalu berbuah setiap saat. Maka kata Allah tu'ti ukulakulakhin bi'idni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Jadi terus berbuah. Maka sama seperti mukmin, buahnya mukmin itu adalah manfaat. Manfaat itu ya untuk dirinya, untuk orang lain. Bentuknya apa? Bisa amal, ibadah yang sifatnya mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Jadi sholatnya ya tidak mengenal musim, termasuk tahajudnya. Nah, sementara sebagian umat Islam kan banyak yang musiman. Sholat malamnya nih pas Ramadan, itu musiman jenenge. Musim sholat malam, tarawih jenenge. Musim poso, jadi poso ini mau Ramadan tok. Nah, kalau mungkin beneran ya ada lainnya, meskipun tentu tidak sebulan penuh ya. Nggih, pinten kadare Senin Kemis, Ayamul Bid, paling minim nggih sing niku lho 9 Dzulhijjah, 10 Muharram niku lah sing cilik-cilik niku mawon niku kira-kira abot tenan. Tapi mosok belas begitu lewat Ramadan itu berarti posone musiman kan kata Pak. Termasuk tilawah Qur'annya. Nek Ramadan deres semangat 45. Jajane oke. Nah, begitu lewat Ramadan, nah itu pertanyaannya. Maka buah korma itu setiap saat menghasilkan buah. Dan buahnya itu enak dimakan kapanpun. Dipakai sahur gitu cocok. Kata Nabi kan sahurnya Nabi kan di kurma. Pakai tamer sing garing. Kalau berbuka pakai rutop kan korma juga kalau ada. Kenapa kalau sahur itu tamer? Ya karena carinya lebih gampang Bapak Ibu. Rutop itu buatan awet. Jadi korma itu kan napa nggih? Kalau masih kemerampu, jenenge buser, Pak. Buser. Itu korma kemerampu. Nek menjenengan mungkin pernah umroh atau haji, itu kan kadang-kadang dibawakan sama mutawif niku. Terus enten tangkainya niku. Mboten adem, seger, posisi segar, tidak keluar dari freezer. Niku si atos. Nek dicokot kriak-kriak ngoten, rada enten seperti segede-segede, airnya lumayan lah agak banyak. Bijinya masih putih warnanya. Nah, itu kemerampu, enten seperti ini. Niku busro. Mengenai pun mateng tenan, niku mesti bar di freezer. Kalau pernah oleh ning sak karton ngoten, diparingi tiyang Arab mesti kebul-kebul niku. Dia kok sawo kecil, warnanya agak hitam kemerahan, empuk, manis airnya banyak. Nah, nek kados ngaten iki rawan. Nek ngopain ini mboten bener. Nek wong Arab ngarani deleder, meleleh deleder, maksudnya bosok. Tapi kalau dirawat betul, dia mengering jadi tamer. Jadi tingkatannya ngaten Pak yang biasa dimakan busro, rutop, tamer. Dan itu enak dimakan kapan saja.
Maka Nabi sahur nggih kalih kurma, buka nggih kalih kurma. Makan siang juga kurma. Sampai satu ketika pernah ketika Nabi itu betul-betul tidak ada yang dimakan, makannya cuma dua benda hitam kan gitu kata Aswaten gitu. Napa? Dua benda hitam itu air dan kurma. Banyune ireng, Pak. Bukan kopi, bukan Coca-Cola, belum ada. Karena wadah dari batu yang warnanya hitam, sehingga air ketika ditaruh wadah yang hitam warnanya menjadi seolah-olah hitam. Jadi minum cuma itu tidak pernah masak, cuma air dan kurma. Jadi maka seperti itulah amalannya mukmin setiap hari. Dawam. Maka kata Nabi kan maaf, amal yang paling Allah cintai itu adalah bukan karena jumlahnya yang banyak. Atwamuha wa inqal, yang dawam ajek meskipun cuma sedikit. Nah, seperti itulah kira-kira amalan seorang mukmin. Dan itu kan diilustrasikan sebetulnya dengan pergantian shiftnya malaikat setiap subuh dan asar. Artinya menunjukkan betapa kita memang diperintahkan untuk memelihara amal secara ajek konsisten, bukan musim-musiman, Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, pohon kurma itu ada barokah dalam setiap bagiannya, ada manfaatnya setiap bagian kurma itu. Demikian juga dengan mukmin. Mukmin itu senantiasa baik, Bapak Ibu sekalian. Meskipun tentu tidak setiap kita kemudian memiliki keunggulan dari setiap sisi hidup kita, enggak. Tapi mukmin itu mesti ada kebaikannya. Wong sahabat mon nggih mboten padha. Ada yang fisiknya kuat, model Umar bin Khattab, suaranya banter niku, Umar niku. Suarane banter, mlayune yo banter, nek gelut menangan. Tapi genten sing model piyayi, kados Utsman bin Affan itu piyayi halus nih. Satu ketika unta Baitul Mal itu lepas pada saat badai pasir. Lewat di sebelah rumahnya Utsman. Utsman tahu Umar sedang berlari di tengah badai. Sedang apa kamu? Ngejar unta? Tak ya raung sama macam-macam rumah, begitu kata Umar. Karena tahu tidak mungkin mampu. Siang hari badai pasir. Anda bisa bayangkan, dikejar sama Umar. Fisiknya memang kuat. Maka dari riwayat kan ketika beliau menjadi khalifah, Umar itu kalau makan sehari cuma 30 kertas 30, Pak. Mulu ingat. Kata Nabi itu kan mulu kan 3 jari. Nggih, 3 jari. Tapi nggih mboten saged terus jenengan 3 jari mulu sego pecel yo kangelan, Pak. Maksudnya mulu 3 jari itu karena makanannya orang Arab niku kan nggih kurma, terus kalih napa niku gandum sing di unter-unter ngoten lho, jupuke gampang. Nek ngene kuwi jenenge serakah. Nek wong Jawa niku nek mboten minimal papat kan nggih mboten saged to muluk niku. Jadi ndak bisa dipahami letter telu. Jenengan nek muluk sego pecel kan diupangi nek telu iki. Oleh upone tok niki. Rantek entek, metetek nggih malah pecel. Nah, yang dimaksud itu orang Arab tuh kalau makan gini, supaya ngambilnya tidak berlebihan, gitu loh. Itu cuma 3, artinya kira-kira ya 3 butir korma, atau kalaupun gandum ya 3 kepal kecil. Itu makanannya Umar bin Khattab. Ketika ditanya, apa kata beliau? Sesungguhnya makan tuh cukup untuk menegakkan tulang punggung.